Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Gawah. Masih kita membahas tentang uji regresi berganda. Tetapi sekarang kita masih membahas tentang uji prasyarat. Jadi di sini ada kasus uji regresi berganda dengan tiga variabel, di mana variabel independennya ada dua, X1 dan X2. X1 adalah kepemimpinan, X2 adalah motivasi, dan Y-nya adalah perilaku berorganisasi. Jadi ini kira-kira kalau dibuat jadi judul ya pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap perilaku berorganisasi, sehingga kita bisa menyusun tiga hipotesis penelitian di sini. Hipotesis yang pertama, pengaruh X1 secara parsial terhadap Y. Lalu hipotesis kedua itu pengaruh motivasi terhadap Y. Sedangkan yang ketiga itu secara simultan atau pengaruh bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, untuk melakukan uji regresi berganda, kita harus memenuhi uji prasyarat, yaitu yang empat ini: uji normalitas residual, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada seri pertama di video ini kita sudah membahas tentang uji normalitas residual. Kali ini kita akan membahas tentang uji prasyarat yang kedua, yaitu uji linearitas. Uji linearitas itu adalah untuk mengetahui apakah antar variabel independen dan dependen ini itu membentuk diagram atau membentuk garis linier. Jadi kalau dihubungkan antara kepemimpinan dan perilaku organisasi ini, dia akan membentuk garis linier atau tidak. Ini yang akan kita buktikan di sini. Nah, syarat untuk bisa melakukan uji regresi harus linier ini. X1 dengan Y ini hubungannya harus linier. Ya, X2 dengan Y hubungannya harus linier. Linier itu seperti misalnya kita membeli satu buku harganya 5.000, kalau dua buku 10.000, tiga buku 15.000, itu linier namanya ya. Jadi, nah ada kalanya nanti yang tidak linier. Jadi grafiknya berbentuk parabola. Nah, jika seperti itu maka regresi berganda tidak bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi gitu ya. Intinya antara X dengan Y ini harus berbentuk linier grafiknya. Maka kita lakukan uji linearitas. Nah, uji linearitas itu di sini sudah saya tuliskan langkah di uji SPSS-nya. Nah, di sini ada data ya, ada data untuk ketiga variabel X1, X2 dengan Y. Kemudian data ini dikumpulkan dari angket sebenarnya ya. Ini ada 76 responden setelah dijumlahkan. Jadi di sini kita lihat ini variabel kepemimpinan itu responden pertama itu skornya ini 3323 dan seterusnya, setelah dijumlahkan jadi jumlahnya adalah 86 dan seterusnya. Lalu direkap itu 86, 100 itu adalah jumlah yang tadi. Motivasi juga sama. Sini motivasi juga ada angket yang diisi oleh responden begitu dan seterusnya. Lalu direkap. Nah, rekapnya ini rekapitulasi dari total skor per item tadi, itu yang akan kita pindahkan, kita analisa di SPSS. Jadi kita buka SPSS-nya. Kebetulan saya pakai SPSS versi 16. Jadi jika teman-teman menggunakan SPSS yang lain juga sama saja, tidak ada bedanya. Mungkin hanya tampilan saja yang berbeda, tapi menu-menu yang lain sama saja. Nah, di sini kita mulai dari variabel view di set yang ini ada tiga variabel di sini, X1, X2 dengan Y. Jadi kita mulai isi di sini dengan variabel X1, X2 dan variabel Y. Lalu
karena tidak ada data yang kita punya di sini tidak memakai desimal, berarti di sini tidak perlu menggunakan desimal, kita rubah dengan menjadi 0. Label boleh diisi dengan atau tidak. Kalau kita isi hanya sekedar mengingatkan kita bahwa X1 adalah kepemimpinan misalkan, maka bisa kita isi di label ini. X1 kita isi dengan kepemimpinan. Lalu X2 di sini adalah motivasi. X3 perilaku berorganisasi. Nah, yang lain dibiarkan saja. Pastikan di sini jenisnya skala, scale. Ya. Lalu kita lihat di assetnya ini ada data view, variabelnya sudah berubah X1, X2, dan Y. Sudah tersusun X1, X2 dengan Y, ini sesuai dengan yang sudah kita susun di Excel ini, X1, X2, Y, sehingga mudah kita memindahkan. Lalu datanya tinggal kita copy saja, X1, X2 dengan Y sebanyak 76 responden. Di copy, sini, di paste. Ya, jadi datanya sudah terisi X1, X2, X3, ini yang di sini. Ya, X1, X2, X3. Jadi responden pertama, responden kedua, dan seterusnya. Kita pastikan respondennya ada 76, benar ada 76, berarti data sudah terisi semua. Lalu kita lakukan analisis uji linearitas. Caranya analyze, compare min, kemudian tekan min. Jadi di menu atas kita lihat analyze, kemudian compare min, kemudian ada min, kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog means. Nah, kotak dialog ini kita bisa kita tinggal memindahkan mana variabel dependen dan mana variabel independen. Kita tahu bahwa variabel independennya adalah variabel Y, perilaku berorganisasi. Kita klik Y-nya, kemudian kita pindahkan dengan panah yang ini. Kemudian X1 dan X2 adalah variabel independen. Kita klik panah ke sini. Motivasi, kita klik kanan ke sini. Lalu setelah itu kita lihat di sini ada tombol option, kita klik option, maka akan keluar pilihan kotak dialog means option. Kita lihat di bawah ada statistik for first layer, itu kita centang di bagian test for linearity. Jika belum tercentang, jika sudah tercentang maka dibiarkan, lalu tekan continue. Tekan continue, setelah itu tekan OK. Maka akan muncul output SPSS, dan banyak sekali tabel di sini. Kita lihat ada tabel pertama, jadi kita abaikan saja. Tabel kedua kita abaikan. Yang perlu kita lihat adalah tabel ANOVA tabel ini. Untuk memudahkan kita copy saja. Kita copy, kita pindah ke Word. Ya. Ini ada kelebihan, kita kecilkan saja. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah bagian deviasi per linearity, deviation per linearity. Yang ini, bagian yang ini. Lalu yang dilihat adalah nilai signya, nilai signifikannya yang paling kanan ini. Nah, ketentuannya jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hubungan antara variabel itu linear. Di sini kita ketahui bahwa nilai sig itu sama dengan, nah, di sini titik 276 ini dibaca 0,276. Ternyata 0,276 itu lebih dari 0,05. Karena lebih dari 0,05 maka hubungan antara variabel mana dengan variabel mana. Nah, kita lihat keterangan di sini. Ini adalah tes linearitas hubungan antara kepemimpinan dengan perilaku berorganisasi. Ini dibalik ya. Antara variabel
kepemimpinan dengan perilaku berorganisasi. Jadi kepemimpinan itu tadi adalah X1 ya. Jadi kepemimpinan ini adalah X1. Jadi ini sebenarnya adalah hasil uji linearitas antara X1 dengan perilaku berorganisasi itu dengan Y. Jadi karena nilainya lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel kepemimpinan dengan perilaku berorganisasi adalah linear. Ya. Nah, ini baru hubungan antara X1 dengan Y. Nah, X2 dengan Y juga harus diuji, karena harus diuji masing-masing hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lalu mana outputnya? Jadi sebenarnya di sini masih ada di bawah. Jadi yang ini adalah kepemimpinan dan terhadap perilaku berorganisasi. Kita cari ANOVA table lagi di bawah pasti ada. Nah ini ANOVA table antara motivasi terhadap perilaku berorganisasi. Jadi kita copy. Lalu cara membacanya ya sama dengan seperti yang di atas tadi. Ya bedanya di sini variabelnya yang berbeda. Nah, kalau di sini antara motivasi dan perilaku berorganisasi yang dilihat sama dengan yang tadi, baris deviation per linearity yang dilihat adalah nilai sig-nya yang paling kanan. Ternyata nilai signifikansinya adalah 0,556. Itu juga lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel motivasi, jadi hubungan antara variabel motivasi itu X2 terhadap perilaku berorganisasi adalah linear. Nah, karena kedua hubungan variabel independen dengan dependen itu linear, maka syarat yang kedua itu sudah terpenuhi. Jika nanti teman-teman punya 3 variabel independennya, maka pasti di output SPSS ada 3 nanti ANOVA table-nya. Begitu seterusnya. Nah, karena syarat kedua sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan dengan menguji syarat yang ketiga. Nanti kita akan bahas di seri berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.